Halo, kita ketemu lagi. Materi berikut yang akan kita bahas. Kalau kita sudah bahas soal income, sekarang kita bahas soal expenditure, pengeluaran. Substansi akan mirip seperti income. Arah, gaya, dan cara saya akan menyampaikan mirip seperti income. Tapi saya harap pembahasan ini itu bisa memperkaya pola pikir Anda terkait dengan apa itu expenditure, baik dari sisi akuntansi maupun pajak. Nah, saudara-saudara, bicara expenditure, ya, kita sudah sama-sama belajar sejak pengantar akuntansi bahwa waktu kita mengeluarkan cash dan kita taruh cash di sisi kredit, itu kemungkinan yang kita taruh di debit itu bisa aset atau bisa expense. Ketika kita membeli mesin, maka yang kita debit apa? PPE atau equipment to cash. Ketika kita bayar gaji, maka yang kita debit adalah salary expense to cash. Sama-sama expense, sama-sama ada expenditure di sisi kredit, tapi yang kita debit itu berbeda. Ketika yang kita debit itu adalah mesin, maka kita bicara capital expenditure. Tapi kalau itu terkait dengan expense, maka kita bicara revenue expenditures atau expense. Jadi capital expenditure itu nama lain dari aset, makanya ada istilah kapitalisasi, berarti pengeluaran diakui sebagai capital atau aset. Ada yang namanya revenue expenditure atau yang sering kita kenal dengan istilah expense, ya. Uang yang kita keluarkan untuk membeli satu aset baru itu capital expenditure. Sementara uang yang kita keluarkan, ya, untuk memelihara aset yang kita beli tadi itu namanya expense atau revenue expenditure. Itu perspektif sederhana untuk membedakan kapan dia jadi capex, ya, kapan dia jadi reflex, ya, kapan dia jadi aset, kapan dia jadi expense. Tapi ada perspektif lain yang mungkin perlu sedikit kita bahas, ya. Secara arti atau definisi, ya, ketika kita bicara aset atau capital expenditure, ya, pengeluaran tadi, expenditure tadi, itu lebih mengarah ke jangka panjang. Nah, itu secara definisi akan disebut sebagai capital expenditure, ya. Tapi kalau itu masuk dalam kategori apa, keseharian, sangat jangka pendek pengeluaran tadi, maka dia masuk dalam definisi expense atau revenue expenditure, ya. Letaknya di mana? Kalau capital expenditure atau aset jelas ada di statement of financial position atau ada di balance sheet. Sementara kalau kita bicara revenue expenditure atau expense, dia masuk di mana? Income statement, ya, dia masuk di income statement. Ya. Pembeda lain atau cara kita membedakan yang lain, aset itu atau capital expenditure itu merupakan sumber daya yang tersedia untuk melakukan bisnis. Sementara revenue expenditure, ya, adalah sumber daya yang dikonsumsi. Jadi kita keluar uang untuk dapat sesuatu yang tersedia untuk kita lakukan atau mendukung operasional kita, itu aset. Kita keluar uang justru untuk memakai atau menggunakan sesuatu, itu expense, ya. Dengan adanya pengeluaran untuk sesuatu tadi dan di masa depan justru ada cash yang masuk, itu capital expenditure. Tapi kalau saya keluarkan sesuatu di masa depan saya tidak akan punya kesempatan dapat pengembalian atau return, itu expense, ya. Pak, bayar gaji bukannya supaya perusahaan dapat revenue, iya, tapi kan jangka pendek. Berarti itu naik yang atas tadi, ya, secara jangka waktu, ya. Capital expenditure, pelaporannya karena masuk di statement of financial position itu dia dilaporkannya pada tanggal tertentu. Sementara revenue expenditure atau expense itu dia dilaporkannya untuk satu periode saja. Masuk periode berikutnya dia dari nol lagi. Kalau yang namanya capital expenditure dia akumulasi terus tuh, naik atau turun, pokoknya per tanggal 31 atau per tanggal tertentu berapa nilai. Ya. Sementara kalau expense dia hanya berlaku untuk rentang waktu atau periode yang sudah jelas, yaitu 1 tahun atau 1 periode akuntansi, ya. Capital expenditure secara nature memang untuk long term, tapi kadang-kala ada short term, ya. Prepaid expense itu aset loh, ya, tapi
uh, bisa jadi nature-nya jangka pendek. Supplies itu bisa langsung kita akui jadi expense, tapi ada beberapa pendekatan yang mengakui dia sebagai mirip kayak prepaid expense, dijadikan aset dulu. Jadi bisa jadi memang jangka waktunya jangka pendek. Tapi kalau bicara revenue expenditure itu arahnya sudah pasti kebanyakan jangka pendek. Ya, kebanyakan. Kalaupun itu jangka panjang itu berarti judgment. Ya, itu judgment perusahaan. Nah, ini cara lain saya juga untuk menjelaskan perbedaan antara cost dan expense. Ya, jadi saya rangkum di slide ini. Ya, kalau cost itu useful life-nya lebih dari 1 tahun, sementara kalau expense ya 1 tahun atau kurang. Ya, berulang tuh kalau expense, sementara kalau cost biasanya hanya sekali. Makanya kalau saya keluarkan uang untuk pemeliharaan mobil, kalau itu servis rutin, itu expense. Tapi kalau itu untuk turun mesin, itu kan sekali aja tuh, jarang-jarang tuh. Ya. Nah, itu cost. Modifikasi mobil, ya, itu jarang-jarang, berarti cost. Bayar bensin, itu terus-menerus kan, itu expense. Ya. Material, jadi kalau yang dikeluarkan itu material biasanya atau signifikan nilainya itu kita taruh di cost. Kalau nggak signifikan, taruh dia di expense. Walaupun mungkin kita beli kalkulator yang sejak saya sering kasih contoh, sejak SMP atau SMA Anda punya kalkulator yang saat kuliah Anda masih bawa, masih berfungsi dengan baik. Ya, jangka panjang dong. Harusnya aset, harusnya capital expenditure. Tapi nggak material nilainya. Berapa dulu waktu beli, hanya 100.000 atau kurang bahkan. Ya. Kecuali Anda yang tiap hari ganti kalkulator karena bingung uangnya mau ditaruh di mana, sultan gitu ya, itu beda lagi. Ya. Tapi itu aset harusnya karena nilainya atau useful life-nya panjang. Cuma nilainya nggak material. Anda menyusulkan 100.000 untuk 10 tahun, 20 tahun. Itu uangnya kecil banget, Anda nulis jadi depreciation expense. Capek. Ya, mending langsung jadi expense. Oke. Hal lain yang menjadi karakteristik dari expense adalah dia cost sebenarnya tapi sudah expired. Saya beli barang dagangan, jadi inventory dulu, aset dulu. Ketika dia sudah terjual, jadilah expense, namanya COGS. Saya bayar uang di depan, belum menerima manfaat, jadi aset dulu, prepaid expense. Kalau dia sudah memberi manfaat, expired ya, jadilah expense. Beli mesin, jadi aset dulu, expired 1 tahun, didepresiasi, jadilah depreciation expense. Penempatannya atau penyajiannya satu di statement financial position, satu di income statement. Nah, bicara expense atau revenue expenditure, dia bisa dibedakan lagi, mirip kayak waktu bicara atau membedakan income ya. Maka ada 2 istilah, ada yang namanya loss, ada yang namanya expense. Expense ini yang terkait dengan keseharian, frekuensinya sering. Ya, nature-nya memang untuk operasional. Kalau loss, frekuensinya jarang dan juga nature-nya jarang untuk operasional. Ya, ini untuk insidental. Jual investasi. Saya bukan perusahaan jasa keuangan, bukan investasi itu sampingan. Berarti kalau rugi, yaitu loss. Ya, kalau nilainya di bawah nilai pasar. Tapi kalau jual atau membayar gaji, yaitu keseharian. Ya. Beli barang gitu ya terus terjual jadi COGS, itu kan keseharian, jadi itu semua expense. Ya, jadi mungkin membedakannya sekali lagi mirip seperti kita melihat perbedaan revenue dan gain. Ya. Nah, pajak sendiri memandang seperti apa? Kalau Anda lihat slide ini dan Anda ingat pembahasan saya soal income, kan sama. Saya katakan accounting mengatakan income, pajak mengatakan income. Accounting mengatakan itu expenditure atau expense atau capital expenditure, pajak ikut. Jadi sama konsepnya, tidak ada bedanya. Pak, tidak semua biaya itu jadi pengurang di pajak, tapi tetap biaya, tetap expense kan. Cuma dia non-deductible expense. Jadi sekali lagi, istilahnya pasti ikut akuntansi. Ya, practically dependence. Kita tergantung dengan akuntansi. Kalau kita diatur posisi pajak, ya kita ikut akuntansi. Expenditure juga gitu. Kalau capital expenditure harus dialokasi jadi expense. Sama kayak akuntansi ya.
Kalau revenue expenditure langsung dibebankan, sama kayak di akuntansi. Ya. Cuma ada tambahan lain. Expenditure tadi itu kalau ingin jadi deductible expense, utamanya reflex ya ini, atau kalau capex mau dialokasikan, itu harus memenuhi persyaratan dasar yaitu 3M. Ya, ini bukan soal COVID ya. 3M apa? Uang yang saya keluarkan tadi, baik jadi capex atau reflex, ya, itu harus punya hubungan baik langsung maupun tidak langsung untuk satu, mendapatkan penghasilan. Ya. Jadi uang tadi memang dipakai untuk dapat penghasilan, bayar gaji. Saya bayar gaji supaya orang kerja dapatkan saya penghasilan, berarti mendapatkan penghasilan atau menagih. Ya. Saya keluar uang untuk faktur, nagih orang. Keluar uang untuk biaya faktur bisa nggak jadi deductible expense? Bisa. Ya. Atau memelihara penghasilan. Jadi supaya saya tetap dapat penghasilan, saya perlu mengeluarkan sesuatu. Ada expenditure, nah itu bisa jadi pengurang. Kalau tidak memenuhi definisi dasar tadi, maka dia expense, dia capex, tapi tidak bisa jadi deductible expense di pajak. Syarat lain adalah bukan benefit in kind, bukan sifatnya natura atau kenikmatan. Jadi kalau pengeluaran untuk benefit in kind, natura itu dalam bentuk benda, kenikmatan itu adalah bagaimana membahasakannya ya. Jadi ada fasilitas di mana kita memberikan leisure buat karyawan. Contohnya apa? Di Petra ada namanya social gathering. Ya, karyawan diminta untuk guyup. Ya, dosen maupun tenaga kependidikan itu diminta untuk guyup, saling kenal dengan yang lain supaya nanti bisa kerja dengan baik. Nah itu disubsidi oleh Petra. Cuti, harusnya potong gaji karena nggak kerja, tetap dibayar. Ya, jadi itu kenikmatan, boleh, ya sebenarnya. Tapi itu masih masuk dalam definisi gaji ya, sorry. Yang benar-benar masuk dalam benefit in kind khususnya kenikmatan itu liburan tapi dibayarin kayak tadi social gathering, itu benefit in kind. Ya, karena benefit in kind harusnya itu expenditure, utamanya reflex ya, tapi nggak bisa jadi pengurang. Ya, selama dia masuk definisi benefit in kind, maka dia akan masuk dalam kategori non deductible expense. Hanya ada 3 natura kenikmatan yang diperbolehkan. Pertama, natura kenikmatan tadi memang wajib dikeluarkan. Contoh seragam, saya pakai seragam Petra, tapi seragam Petra ini yang dikeluarkan oleh Petra itu non deductible expense. Kenapa? Karena saya dosen ataupun teman-teman tenaga kependidikan, ya seperti teman-teman tata usaha atau yang ada di biro, itu nggak perlu pakai ini, bisa kerja kok. Tidak perlu membedakan kami dengan seragam, gitu ya. Justru seragam ini dipakai untuk menyatukan. Tapi kalau dokter harus dibedakan antara dokter dan perawat dari seragamnya. Ya, wajib untuk pembedaan. Pilot, satpam ya, tenaga keamanan itu wajib. Cuma kalau bicara satpam ya, yang memang jadi seragam mainstream, bukan seragam batik, bukan seragam yang lain, hanya yang putih biru atau biru-biru. Itu yang kemudian boleh jadi pengurang. Jadi pertama adalah jadi kewajiban dalam pekerjaan, termasuk antar jemput. Antar jemput itu tidak wajib dikeluarkan perusahaan. Jadi kalau ada antar jemput baik beli mobil itu capex ya, penjusutannya nggak diakui, hanya 50%. Ya. Tapi kalau sewa juga nggak bisa. Ya. Yang boleh itu adalah kalau wajib antar jemput. Contoh supaya nggak telat, pilot wajib dijemput. Pramugari wajib dijemput, itu keharusan. Shift malam, apalagi untuk wanita, itu untuk keamanan, itu boleh jadi pengurang. Tapi kalau sehari-hari gitu ya Pak, biar nggak macet, biar nggak potong gaji atau apa, datanglah lebih pagi Pak, gitu ya, itu nggak wajib. Jadi kalau perusahaan peripun itu benefit in kind ya, memang non deductible. Jadi kewajiban atau keharusan. Kedua, spesifik, makan dan minum untuk karyawan tapi di tempat kerja dan untuk seluruh karyawan itu natura ya, karena fasilitas ya. Tapi karena diberikan untuk seluruh karyawan di tempat kerja, itu boleh jadi pengurang. Yang ketiga adalah natura atau kenikmatan. Itu natura, itu kenikmatan ya, orang liburan tapi perusahaan adanya di kilang minyak, di pas pantai, liburannya ke Raja Ampat, ke Bali gitu ya. Kalau Anda lokasi perusahaannya itu di Surabaya,
lalu liburan Anda tabung, itu benefit in kind yang tidak boleh jadi pengurang. Dirikan lapangan sepak bola, lapangan olahraga, gym, tapi di daerah apa istilahnya, daerah tertentu kalau menurut pajak, ya itu boleh jadi pengurang. Tapi entah dia jadi pengurang atau enggak, mereka sama-sama expense. Bedanya satu deductible, satu non deductible. Ya, yang pasti satu lagi tidak melebihi kewajaran. Jadi fair value yang bermain di sana. Ya, Anda bayar bunga yang berlaku umum 4%. Ada pengeluaran 5%. 1%-nya dicoret. Ya. Katanya perbandingannya 4:1 tuh. Bunga 4, hutang 4, equity 1. Ya, liability 4, equity 1 katanya. Struktur hutang yang modal menurut pajak. Ya, struktur liability dan equity menurut pajak. Kalau sampai ada bunga yang dibayarkan untuk liability yang melanggar batasan tadi, maka liability-nya dianggap melebihi kewajaran. Kalau melebihi kewajaran, non deductible. Itulah yang mendasari sekali lagi ada istilah deductible dan non deductible expense. Di pasal berapa itu diatur? UU PPH 36/2008. Kalau yang deductible expense ada di pasal 6, yang non deductible expense ada di pasal 9. Orang kadang menganggap pasal 9 itu negative list, sehingga lihat itu aja. Ya, di luar itu nggak usah lihat pasal 6. Karena menurut beberapa orang pasal 6 itu contoh. Kalau dihafalin percuma, karena di luar itu masih ada deductible expense. Oke-oke aja. Ya. Tapi saya melihat tidak terbatas pada pasal 9 sih. Ada beberapa contoh kalau secara substansi memang non deductible, maka dia akan non deductible. Ya. Jadi pasal 6 betul contoh, pasal 9 belum tentu. Di luar itu tidak ada lagi. Bisa jadi ada. Apalagi dengan adanya omnibus law gitu ya, bisa jadi ada biaya-biaya yang kemudian berubah fungsinya, ya, berubah fungsi atau tempatnya. Bisa deductible awalnya dari non deductible atau dibalik, kebanyakan jadinya deductible. Nah, nanti kita bahas saja yang non deductible ya. Oke, pertama pembagian laba dalam bentuk apapun. Ya. Yang diatur di omnibus law sejauh ini yang saya pahami adalah konsep penghasilan. Jadi kalau dividen itu diterima oleh pemegang saham, maka itu free of tax, non taxable income. Tapi kalau bicara pengurang, tetap aja ya, ini bukan capital expenditure, ini bukan revenue expenditure. Oleh akuntansi, berarti pajak juga harusnya menganggap ini bukan non deductible expense lagi, ini non expense harusnya. Ini bukan expense ya, tapi diatur secara khusus di pasal 9. Jadi ini tidak pas disebut non deductible expense, tapi lebih pas non expense, non expenditure tepatnya. Karena akuntansi juga tidak mengakui dividen sebagai expenditure, ya, entah capex atau reflex. Poin berikutnya adalah terkait dengan ada yang disebut withdrawal ya, private. Hati-hati saudara-saudara, waktu belajar pengantar akuntansi ya, sejak SMA pun Anda juga ingat dengan definisi atau istilah ini. Private atau withdrawal itu sebenarnya hanya berlaku di UD, sole proprietorship. Ketika di PT nggak ada, ya nggak ada namanya private. Coba cari akun private di corporate, ya, termasuk CV nggak ada. Jadi jangan selalu merujuk ini akun populer termasuk di PT atau CV nggak ada. Itu hanya di UD, ya. Tapi sebenarnya ketika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, ya anggap aja di PT atau CV, ya, secara substansi itu tetap tidak boleh jadi expense. Intinya itu sih. Di UD itu kan saya punya usaha, keluarkan biaya gaji, salary expense. Tapi kalau diambil oleh pemilik itu nggak boleh jadi expense. Kalau masuk income statement, masuknya pengeluaran modal. Ya, jadi laporan perubahan modal berkurang modalnya, ya, equity-nya berkurang. Demikian halnya kalau kita bicara PT. Ketika kita bicara PT, maka business entity principle itu benar-benar dijalankan secara saklek, bahwa pemilik itu orang luar. Sehingga kalau kita kasih uang ke orang luar, ya bisa jadi itu dianggap piutang, harus dikembalikan. Yang pasti nggak boleh jadi expense. Ya Pak, ini untuk pemilik loh, ya gimana dicari caranya, pokoknya nggak boleh expense.
Ya paling mungkin ya tadi, ya revenue expenditure tapi dianggap sebagai other expense, ya yang pasti nggak boleh dianggap sebagai operating expense, ya itu non deductible expense yang lain, ya bukan expense juga sebenarnya itu, ya kan? Preview bukan expense loh kalau di UD, di PT itu juga bukan expense, ya jadi dividen maupun withdrawal maupun pengambilan pribadi oleh pemilik ini secara definisi expense pun bukan. Jadi dia disebut non-deductible expense karena memang bukan expense, baik capex maupun FX. Premi asuransi, nah ini yang saya katakan tadi, dari sisi penghasilan, ya itu taxable income dikenakan di akhir tahun. Karena apa? Karena dia adalah expense yang non-deductible. Utamanya yang 5 ya, di luar 5 itu boleh pembayaran preminya, tapi yang kesehatan, kecelakaan, jiwa, pendidikan, dan multiguna itu premium asuransi yang nggak boleh jadi pengurang. Kenapa? Karena kita dianggap waktu itu punya duit sehingga kita kena pajak saat itu. Besok kalau dapat klaim yang 5 tadi, ya non taxable income. Jadi sama-sama kena pajak, tapi bedanya ini kena pajaknya waktu bayar premi. Di luar 5 tadi kena pajaknya waktu dapat klaim. Ya, coba lihat materi income saya supaya sejalan. Benefit in kind tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau benefit in kind sudah pasti non deductible expense kecuali 3 tadi ya, 3 benefit in kind yang boleh. Di luar itu non deductible. Kewajaran, ya. Jadi tetap arm's length principle. Ya, jual barang beli barang gitu ya, dari orang harganya 100 kok dari hidup harganya lebih. Nah, ini yang perlu didiskusikan nanti ketika kita bicara transfer pricing. Ya, sebenarnya bukan pada dia melebihi kewajaran atau tidak, tapi apakah nilai yang kita tetapkan sebagai pengurang tadi, sebagai biaya atau expense tadi, khususnya revenue expenditure ya, itu jelas hitung-hitungannya. Kalau kita memberikan harga khusus untuk pihak berelasi atau pihak yang punya hubungan istimewa, selama hitungannya jelas, menurut saya itu oke jadi pengurang. Bunga jelas karena ada hitung-hitungan. Disinilah posisi yang namanya cost accounting itu harus jadi salah satu makanan anak tax accounting program, bukan hanya financial accounting. Karena menurut saya belum mendalami yang namanya TP documentation ya, tapi saya yakin itu konsep cost accounting yang managerial accountingnya yang lain. Karena ingat, TP documentation itu adalah internal reporting untuk kepentingan internal. Memang kita beri kepada dirjen pajak, tapi itu kan kelihatan dari mana dapatnya angka price tertentu atau expense tertentu tadi. Nah itu lewat TP documentation. Jadi ini tidak serta-merta mengatakan kalau di luar harga wajar kemudian akan dikoreksi. Kalau saya bisa buktikan bahwa itu memang wajar secara hitungan, oke, walaupun tidak sejalan atau tidak sama dengan fair value. Warisan ya atau hibah ya. Nah sini berlaku sebaliknya ya. Kalau tadi non taxable income berarti di sisi pemberi adalah non deductible expense. Biasanya gitu. Taxable, deductible. Berarti kena pajak yang dapat, yang membayar boleh jadi pengurang. Atau kalau dibalik ya, di sana tidak kena pajak berarti yang ngasih tidak boleh jadi pengurang. Ya. Tapi kalau bicara warisan memang nggak bisa kemudian kenain pajak di sana, sini boleh jadi pengurang, nggak gitu. Ya, dia selalu taxable, non taxable, non deductible, selalu kayak gitu. Ya, hibah dan semacamnya. Kecuali seperti natura bisa dikondisikan. Kalau pemberi natura ingin menjadikan pengurang, maka dia harus membebani pajak ke pegawai yang terima natura. PPh 21 karyawan saya tanggung ya. Nah itu kenikmatan, bukan natural, itu kenikmatan, tapi benefit income-nya kenikmatan. Berarti dia harus kena pajak lagi karena terima kenikmatan. Nah, akhirnya apa? Supaya saya bisa jadi pengurang, saya gross up. Karena kalau saya tanggung, uang saya kan berarti 2 kali keluar ya, bayar gaji sama bayar PPh 21. Hanya gajinya atau yang diakui, PPh 21 yang saya tanggung nggak diakui. Supaya saya bisa ngakuin ini di gross up. Ya.
Itu bicara apa, non taxable deductible atau non taxable non deductible. PPh, semua bentuk PPh baik yang dapat dikreditkan ataupun PPh final itu adalah non deductible expense, ya. Jadi kalau PPh itu sifatnya self assessment, ya, jadi tanggungan kita, ya, jadi tanggungan kita, pasti bukan jadi pengurang. Tapi kalau itu withholding, ya, dia pasti bukan pengurang pada prinsipnya karena dia sifatnya prepaid tax. Tapi kalau saya tidak ingin mengkreditkan, maka di akuntansi dia jadi expense. Nah, di pajak tetap dia non deductible expense. Kenapa? Karena semua jenis PPh, ya, itu bukan pengurang penghasilan. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi, apa bedanya dengan withdrawal atau prepaid? Agak beda karena ini personal expenditure, ya. Jadi gampangannya gini, yang diatur di poin kedua tadi adalah perusahaan punya pemilik. Ini kan dua kesatuan yang berbeda, dua entitas, satu punya NPWP, yang satunya juga punya. Jadi ketika perusahaan bayar sesuatu ke pemilik dalam bentuk apapun itu untuk kepentingan pribadi, itu yang poin tadi, prepaid atau withdrawal. Kalau ini adalah pemilik sudah punya duit sendiri, lalu duit tadi dipakai untuk, ya, pengeluaran pribadi dia. Kalau tadi kan itu duit perusahaan dikasih untuk pemilik, ya, itu nggak boleh jadi pengurang buat perusahaan. Kalau ini duit saya, duit pemilik, ya, tapi saya pakai untuk kepentingan pribadi, nah nggak boleh juga. Biaya pesir gitu, ya, kuliner. Makanya kalau jadi karyawan, biaya transportasi itu nggak boleh jadi pengurang dari rumah ke kantor atau sebaliknya. Biaya makan di tempat kerja nggak boleh jadi pengurang. Walaupun itu kan sebenarnya expenditure supaya dapat revenue, ya. Jadi itu revenue expenditure harusnya. Tapi sama pajak itu nggak boleh, ya. Dikelompokkan jadi yang namanya biaya jabatan. Ya, saya lihat lebih ke arah fungsi budgeter. Karena kalau pajak mempertimbangkan fungsi reguler, ya, harusnya dihitung beneran tuh berapa biaya seorang pegawai. Kalau sampai itu dihitung, bisa jadi nggak ada BPN 21, ya, kalau itu kemudian dihitung. Ya, jadi ini konsepnya adalah uang seseorang dipakai untuk kepentingan dia pribadi, itu pasti juga nggak boleh. Jadi sama prinsipnya, baik uang itu dari punya perusahaan atau uang dari sisi yang pribadi tadi nggak boleh. Tapi kalau Anda jadi pengusaha, ada pengeluaran, nah itu masuk kelompok yang tadi kalau itu dipakai untuk pribadi, ya, kelompok yang pertama tadi semacam privé, ya. Jadi kalau baca undang-undang khususnya pasal 9, jangan salah nangkap, ya. Itu dua substansi yang berbeda. Satu uang perusahaan, ya, uang entitas lain untuk pemilik. Satunya ini adalah uang pemilik yang mau dipakai untuk kepentingan pribadi, yang intinya dua-duanya non deductible. Pembayaran untuk pemilik partnership, ya. Jadi kalau Anda pemilik dapat gaji tidak kena pajak. Sebaliknya CV Anda yang bayar gaji itu non deductible. Makanya non taxable, CV non deductible, gitu, ya. Mau dapat gaji, mau dapat pembagian keuntungan, bonus apapun buat pemilik itu non taxable buat saya. Tapi CV saya non deductible, ya. Ya harus ada yang nanggung lah. Dalam hal ini CV, bukan pemilik. Sanksi pajak karena dianggap kesalahan kita, ya, kesalahan kita. Ada yang unik dari ini, pengalaman, ya, yang unik dari ada orang yang saya nggak tahu, ya, ada beberapa orang yang kok alergi dengan sanksi, bunga, denda dan semacamnya. Bukan hanya bunga pajak atau denda pajak, ya. Jadi kalau kartu kredit, ayo bayar sebelum jatuh tempo gitu, atau jangan sampai melewati jatuh tempo. Karena kena bunga itu kayak dosa. Bicara pajak juga kan takut gitu, ya, kalau melewati tanggal tertentu. Cuma masalahnya ketika kita telat lapor, pertanyaan saya, bisa nggak kita langsung bayar denda? Nggak bisa. Karena membayar denda itu kantor kas negara melalui bank gitu, ya, itu akan tanya mana tagihan, ya, mana tagihan. Ya, ini agak out of topic, tapi intinya apa? Pembayaran sanksi, ya, pembayaran sanksi itu terjadi karena kesalahan sendiri. Jadi
ya walaupun expense, ya walaupun itu revenue expenditure, ya tapi oleh pajak itu dianggap non deductible. Ya, lebih ke arah kalau saya lihat ini apa ya, konsekuensi lah. Kalau nggak mau ada apa penalti, nggak mau ada sanksi, ya tertib lah beradministrasi. Demikian pembahasan kita terkait dengan dengan expenditure atau biaya. Kita akan ketemu di pembahasan lain terkait pajak.